teman-teman kita kasih welcome buat Pastor Seno Wijaya. Welcome Pastor Seno. Welcome, Pastor Seno. Welcome, Pastor Seno. Welcome, Pastor Seno. Shalom semuanya. Semoga kedengeran dan panggilnya Kak Seno aja. Ya, jadi kalau pastor kan kayaknya terlalu berat ya. Tapi kalau panggil Kak Seno jadi lebih dekat ya. Oke, senang sekali. Thank you buat Kak Andre juga ya, Kak Andre Mario yang sudah memperkenalkan ya, yang pasti ya dari sisi tadi sudah dipimpin dalam penyembahan dan bisa kita rasakan ya isi hati dari Kak Andre dan semua kita komunitas sahabat Yesus, kerinduan untuk kita dipakai Tuhan, kerinduan kita untuk diutus, kerinduan kita untuk jadi berkat ya buat banyak orang. Dan biar kiranya Kak Seno berdoa supaya komunitas sahabat Yesus kalian benar-benar menjadi orang-orang muda yang disiapkan oleh Tuhan untuk membawa pengaruh perubahan dan juga ya kemajuan untuk generasi bahkan buat dunia ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini thank you buat sambutannya yang luar biasa ya, sangat kreatif ya dan juga sangat memberikan kekuatan ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya mau menyapa, boleh tahu dari berapa kota nih yang join nih? Atau dari waktu dulu kan sempat dari ada Kalimantan, ada dari mana lagi tuh ya? Dari Jawa, dari mana gitu. Ada berapa kota nih, Kak Andre? Kayaknya Coba dilihat-lihat dulu. kalau pulau ya kayak kalau pulau sih Ya. Sumatera ada, Kalimantan Oke. ada, Oke. Sulawesi ada nggak ya? Kayaknya kayak Sulawesi ya kayak Sulawesi ada. Ada. Iya Ada. ada ya. Tuh, Sulawesi Tengah tuh muncul tuh. Ya. Sama ada Nusa Tenggara juga masih ya. Nggak tahu datang atau enggak orang. Ada Pekanbaru ya, puji Tuhan. Luar biasa banget ya, semuanya sudah bisa kumpul sama-sama dan tetap semangat ya. Kita tahu Omikron lagi memang kenceng-kencengnya ya. Ya lagi banyak nih ya yang terpapar, tapi ya puji Tuhan ya aman, semua terkendali. Ya Kak Seno juga baru pulang dari konferensi di Roma di Italia. Ya ketemu dengan 39 negara, 300 lebih pendeta dan istri-istrinya, termasuk juga businessman, ya, business people juga yang ada di dalam konferensi tersebut. Ya, puji Tuhan, ini adalah konferensi gereja salah satu ya yang sangat kekeluargaan, suasananya informal dan kumpulnya itu benar-benar seperti sahabat ya, saling kita punya keep in touch satu dengan yang lain. Dan bentuknya bukan sekedar satu arah, tapi juga di round table, ya. Kemudian kita bisa sama-sama ngobrol, ya. Puji Tuhan. Dan konferensi ini diikuti oleh gereja-gereja yang berbasis pada pemuridan, komsel, dan juga misi. Ya, makanya ada gereja-gereja dari Rusia, Ukraine kemarin, Libanon, ya. Kemudian dari yang terbanyak salah satu dari Amerika Latin, ya. Dari Belarusia juga ada. Ya, dari Italia tentunya tuan rumah, ya, salah satu gereja yang paling maju namanya Sabaoth Church, ya, dipimpin oleh seorang wanita, dulunya suster biarawati Katolik, kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, ya, gereja di Kristen yang merintis 45 cabang di seluruh Italia, ya, base-nya ada di Milan, ya, puji Tuhan. Dan rata-rata gereja yang ikut ini adalah hampir rata-rata di atas 3.000-an, ya, jemaatnya. Ya, jadi ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Ya, tadi Kak Seno membaca juga ada prinsip pemuridan ya. Ya, kita rindu kalau kita memang mau mengenapi amanat agung, kita mesti ya melakukan yang disebut dengan pemuridan. Ya, oke. Dan Kak Seno mau memulai dari judulnya yaitu mulailah memimpin. Oke, kalau perkenalan udah cukup ya. Kayaknya udah kenal deh ya. Nanti kalau mau bahannya dibagi juga boleh-boleh aja ya. Tidak ada keberatan. Oke, jadi dari mulailah memimpin ini adalah tema dalam bulanan kalian
Dan Kak Seno mau ajak kita, coba kita baca Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya, seorang yang menjadi panutan kita, Rasul Paulus. Ya, dan kenapa ambil di Roma? Karena baru balik dari Roma, Italia. Ya, jadi ambil di kitab Roma. Ya, oke, bercanda aja. Oke ya. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Cukup di mute masing-masing, yang penting keluar suara ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jikalau karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, yuk ini baca warna kuning. Siapa yang memberi pimpinan, memimpin maksudnya, hendaklah ia melakukannya, ini prinsipnya, dengan rajin. Nah, ini nanti kita bahas nih, tentang rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, jadi prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita semua bahwa kepemimpinan sebenarnya adalah kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita sesuai dengan karunia yang berlain-lainan yang Tuhan sudah berikan. Ya, jadi setiap orang punya karunia dari Tuhan. Nah, kalau di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini disebut dengan karunia motivasi. Ya, kita belajar ada berapa karunia? Ada karunia Roh Kudus, ya, ada karunia motivasi. Kemudian ada karunia pelayanan 5 jawatan. Ya, kita tidak bahas, tapi kita hanya membahas ya di dalam salah satu karunia motivasi. Karunia yang memang waktu lahir kita sudah dikasih dari Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia dari Tuhan. Ada 7 karunia motivasi dan salah satu karunianya adalah memimpin. Ya, jadi hari ini Kak Seno percaya setiap kita yang dipilih oleh Tuhan, paling tidak kita memimpin diri sendiri dan juga memimpin sekelompok kecil orang dalam diri kita. Dan satu hari Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Amin. Oke, ada 7 prinsip bagaimana kita memimpin. Yang pertama, yuk kita mau belajar. Kalau kita mau memulai untuk memimpin, kata yang pertama yaitu ikutilah. Nah, ikutilah. Ayatnya di mana? Coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat 1. Dikatakan demikian. Rasul Paulus berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus." Kita tidak akan bisa memimpin kalau kita tidak belajar dipimpin lebih dulu. Setuju? Kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita mesti belajar dipimpin. Kita mesti belajar mengikut lebih dulu. Ya, ini adalah hal yang sangat penting. Makanya hari ini Kak Seno mau nanya. Oke, coba perhatikan. Pikirkan satu orang yang paling berdampak dalam hidup kita. Satu orang aja. Alasan mengapa kita memilih dia. Apakah karena talenta, keahliannya, atau karena ada sesuatu yang bisa dibagikan dalam hidup dia? Ya, coba kita pikirkan satu orang aja. Ya, nah, kalau yang keluar biasanya muncul apa? Nama-nama orang yang apa? Yang berpengaruh dalam hidup kita. Apa kita bilang, "Oh, yang paling berpengaruh dalam hidup saya, ya, hamba Tuhan yang hebat banget itu, luar biasa, khotbahnya bagus banget." Ya, itu ada pengaruh. Tapi yang paling berdampak apa? Bukan orang yang berkhotbah buat kita. Atau kita bilang, "Oh, kalau yang paling berpengaruh dalam hidup saya, orang itu tuh, dia mah hebat banget. Dia semuanya serba bisa." Apa multitasking, ya kan? Semuanya dia mampu lakukan. Apakah itu yang kita pilih? Bukan. Siapa orang yang kita pikirkan yang paling berdampak dalam hidup kita? Pasti orang itu adalah orang yang apa? Mempunyai pengaruh. Paling tidak memberikan sebuah pimpinan dalam hidup kita.
Ya, kita bisa terladani kepemimpinannya. Kita bisa belajar di dalamnya. Nah, itulah prinsip yang Paulus ajarkan. Jadilah pengikutku. Bayangkan loh, Paulus yang ngomong loh. Kalau kita ngomong kalimat ini, dianggapnya sesat kali ya. Kok Paulus bilang jadilah pengikutku? Waduh, kayaknya ini ikut manusia nih. Ya, bukan saudara. Yang dimaksud jadi pengikut itu apa? Maksudnya, Paulus bilang begini, karena aku mengikut Kristus, dipimpin oleh Kristus, maka kamu bisa mengikut dan dipimpin oleh saya. Makanya Paulus berani mengatakan kalimat ini artinya apa? Karena dia sebagai pemimpin sudah mengikut Kristus, dipimpin oleh Kristus. Maka orang yang dipimpin oleh Kristus pasti dia bisa diikuti dan dia bisa dipimpin oleh orang yang jenis itu. Jadi kualitas orang yang bisa jadi pemimpin adalah dia harus jadi pengikutnya Kristus, dipimpin oleh Kristus. Orang yang dipimpin pasti satu hari dia akan dipercayakan untuk memimpin. Amin. Jadi kita bukan hanya pengennya memimpin terus, tapi kita harus belajar punya hati dipimpin. Nah, gimana caranya kita dipimpin? Belajar dengan 4 proses ini. Proses yang disebut dengan I do, you watch. Saya lakukan, kamu lihat. Kemudian, I do, you help. Kamu lakukan, saya menolong. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan? Kamu lakukan, saya apa? Oh, ini ada yang oke. Kamu lakukan, saya yang menolong. Sampai yang terakhir, kamu lakukan, saya yang melihat. Contohnya gimana? Kalau buat wanita-wanita, misalnya memasak, ibunya akan mengajar kepada anak wanitanya. Mama melakukan memasak, kamu melihat. Kemudian, mama memasak, kamu mulai menolong. Kemudian, kamu yang memasak, mama yang menolong. Itu proses yang ketiga. Dan keberhasilan seorang ibu atau mama kepada anak gadisnya adalah, kalau kamu yang masak, saya tinggal lihat dan makan. Benar nggak? Ya kan? Jadi ini adalah 4 proses di mana kita perlu belajar. Ya, bagaimana kita memimpin, belajar dari orang-orang yang ada, yang mengajar dan melatih hidup kita. Ya, Kak Seno hari ini belajar dari bapak-bapak rohani. Dia yang melakukan, ya misalnya di dalam pelayanan. Dulu bapak rohani saya yang berkhotbah. Saya mengawasi, dalam artian apa? Mengikut, menonton, mendengar, ya, belajar di dalamnya. Lalu kemudian tahap kedua, bapak rohani saya mulai melakukan apa? Ya, dia mulai melakukan berkhotbah kembali, tapi saya diminta untuk kesaksian. Nah, ini. Ya, ini adalah bagian kedua. Lalu satu hari dia mulai mengajar apa? Yaitu saya yang diminta berkhotbah. Dia justru yang malah menolong, mengambil bagian kecil. Sampai terakhir saya yang diminta berkhotbah, kemudian dia cuma ya mendukung dan juga dia menyaksikannya. Ya, Kak Seno belajar juga mempercayakan kepada orang yang dipimpin dengan prinsip mengajar di dalam prinsip mengikut dengan 4 proses ini. Itu yang pertama. Mulai memimpin dengan cara apa? Mengikuti. Ikutilah. Yang kedua, kalau sudah ikut, saudara, ada kata pimpinlah. Ayatnya di mana? Ulangan 1 ayat 6 sampai ke 8. Ini adalah ya perintah Musa. Ya, perintah Musa kepada bangsa Israel. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, dikatakan telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Jadi artinya apa? Jangan hidup dalam zona kenyamanan. Majulah, berangkatlah. Lalu dikatakan apa saudara? Ya, majulah, berangkatlah, pergi ke pegunungan orang Amori dan seterusnya. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuki, duduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan keturunannya. Jadi ini prinsip apa saudara? Seorang pemimpin, dia harus memimpin dengan cara apa? Dengan cara masuk, duduk, ya, dan bukan hanya itu, dia harus maju, berangkat, pergi. Ada 5 kata yang bagus di sana. Ayat 7,
Maju, berangkat, dan pergi. Kemudian masukilah dan dudukilah. Jadi ini prinsip tentang apa? Prinsip tentang pemimpin harus antusias. Amin. Dia harus antusias, dia harus tahu dia mau pergi kemana. Makanya pemimpin, dia harus naik ke atas pohon untuk melihat kondisi apa yang ada dari orang-orang yang dia pimpin. Waktu dia ada di atas, dia akan tahu gimana dia akan bikin frame, langkah, arah, visi ke depan. Ya, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Fokus di dalamnya. Maka Amsal 29 ayat 18 berkata demikian. Apa yang dikatakan? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Seorang pemimpin, dia harus punya visi. Dia harus tahu arahnya mau kemana. Komunitas sahabat Yesus mau dibawa kemana? Harus ada wahyunya. Harus ada arahnya. Harus ada visinya. Kalau tidak, rakyatnya, orang-orang di dalamnya menjadi bingung, liar, tidak tahu mesti lakukan apa. Ya. Nah, jadi ini yang perlu sekali kita punyai. Dan dikatakan apa? Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Coba kita perhatikan. Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Sebagai seorang pemimpin, yuk kita mau punya sikap seperti ini. Ya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 2, sorry. Ya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang dijawab atas pengaduanku. Yuk kita baca sama-sama ayat 2. Lalu Tuhan menjawab demikian. Tuliskanlah visi itu. Penglihatan itu visi. Dan ukirkanlah pada loh-loh. Ya, dituliskan. Ya, di loh-loh. Loh-loh itu dalam bahasa Inggrisnya tablet. Ya, ditulis di handphone kita. Maksudnya begitu. Ya, kalau loh di zaman dulu kan batu. Nah, ternyata tablet itu dalam bahasa Inggrisnya tablet. Ya, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, jadi pemimpin harus menulis visi. Ya, makanya bagus tadi ada deklarasi yang disampaikan, tapi tentunya juga ada visi yang mau dicapai dari komunitas sahabat Yesus. Amin. Jadi prinsip yang kedua, kalau saudara sudah ikutilah, saudara harus lakukan, pimpinlah. Ya, memimpin dengan cara apa? Dengan cara memimpin harus menuliskan visi, harus tahu visinya kemana, harus jelas, harus antusias, dan dia memimpin dengan memberikan keteladanan di dalamnya. Oke, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, apa yang disampaikan, oke. Jadi yang 1 Korintus 4 itu kelihatannya itu ada miss, itu ya. Oke. Nah, jadi saudara, langsung kita masuk yang ketiga. Kalau mulai memimpin, selain kita melakukan ikutilah, pimpinlah, yang ketiga, uruslah. Mau jadi pemimpin, harus bersedia mengurus. Ya, mengurus itu artinya apa? Mengelola, memanage. Ya, kata mengurus itu artinya memanage, mengelola. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5 berkata apa? Ya. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi kuncinya apa? Kalau saudara mau memimpin, saudara harus bertanggung jawab mengurus. Karena kata mengurus kan? Makanya kita nggak bisa hanya mau yang enak-enak aja. Kita harus mengurus. Yo, berapa banyak di antara kita yang hari ini mau mengurus komunitas sahabat Yesus? Atau kita hanya bebankan ke kakak-kakak kita saja? Ya. Nah, kalau mau jadi pemimpin, kita mesti mulai mengurus, mengelola, mengepalai, ya, memimpin di dalamnya. Oke, yang berikut. Yang keberapa sekarang? Keempat. Bangunlah. Nah, apa yang dimaksud dengan bangunlah? Kita bisa belajar dari Markus 1 ayat 16 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. Ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur, ya. Menyusur apa saudara? Menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka apa? Mari,
ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, dari kata mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, ada 4 prinsip bagaimana Yesus membangun tim. Seorang pemimpin, dia pasti harus membangun tim di dalamnya, bukan sendirian. Kenapa? Makanya saudara perhatikan, waktu Yesus datang ke dunia 3,5 tahun, fokus dia apa? Menyiapkan 12 orang sebagai tim bersama dengan dia. Tapi satunya gagal kan? Malah murtad. Ya, 11-nya nyaris hancur lebur. Tapi puji Tuhan, 11-nya akhirnya menjadi rasul-rasul dan martir yang luar biasa. Yesus berhasil. Ya, untuk apa saudara? Untuk dia membangun tim. Nah, dikatakan apa? Mari ikutlah aku. Itu bicara apa? Gather. Ajak orang. Kumpulkan orang-orang yang antusias. Komunitas sahabat Yesus, engkau dikumpulkan karena engkau orang-orang yang antusias. Bangkitkan orang-orang yang apa saudara? Bangkitkan. Ya, apalagi tarik orang-orang yang mau dan suka dengan Yesus. Panggil mereka. Ya, dan hari ini ada kata ikutlah aku. Makanya Paulus bilang apa? Ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus. Jadilah pengikutku seperti aku mengikut Yesus. Kata pengikut di sini tentunya bukan maksudnya kepada manusia. Tapi maksudnya kita nggak mungkin bisa ikut Tuhan kalau kita nggak lihat, belajar dari orang yang dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kita. Benar nggak? Saudara, kita nggak mungkin dipimpin oleh orang yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak belajar dari pemimpin yang kelihatan di depan kita. Kita mesti belajar. Maka Yesus bilang, mari ikutlah aku. Lalu ada kata kedua, kamu akan ada motivate. Apa artinya motivate? Ya, artinya saudara, ya, engkau akan menjadi sesuatu. Ya, seperti Gideon dulu mungkin. Dia merasa kecil, tapi Tuhan bilang, kamu pahlawan yang gagah. Simon, engkau apa? Ya, rumput, tapi engkau akan jadi Petrus batu karang. Yesus memberi dia apa, saudara? Kamu akan jadi apa? Makanya Yesus bilang, kamu akan jadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Manusia melihat masa sekarang dan masa lalu. Historis, tapi Tuhan melihat masa sekarang dan masa depan, destiny dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi Tuhan merindukan kamu akan. Nah, lalu kemudian di-equip, kujadikan. Kata kujadikan itu artinya apa? Diperlengkapi, di-training, dimuridkan, dilatih, itu kujadikan. Kemudian yang terakhir, mereka akan dimobilisasi menjadi penjala manusia. Makanya doa tadi lewat penyembahan, doa yang luar biasa. Itu ciptaan siapa ya? Itu merupakan satu kerinduan hati. Ya, bagaimana kita diutus untuk ladang tuaian yang begitu besar. Oke? Kemudian, sesudah kita membangun tim, bangunlah timmu, berinovasilah. Ya, saudara harus berinovasi. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kata menciptakan itu bicara apa? Bicara dari tidak ada menjadi ada. Ya, tentunya inovasi sama kreasi itu hal yang berbeda. Tapi maksudnya apa? Tuhan yang bisa kreasi. Benar? Tuhan itu yang mencipta. Sebenarnya manusia itu, ya kalau ada tulisan created by. Ya, itu kan diciptakan. Sebenarnya semua itu kan dari Tuhan ya. Ya, manusia itu memang dipakai Tuhan untuk menginovasi. Apa yang sudah Tuhan berikan, maka Tuhan berikan kepada engkau kemampuan ya untuk melakukan inovasi-inovasi ya di dalam apa? Di dalam kreasi-kreasi yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Allah menciptakan. Itu belajar prinsip apa, saudara? Kita belajar prinsip kita harus selalu diperbaharui. Seperti anak muda, nilainya sama, tapi kita harus terus-menerus berinovasi, menjangkau sesuai dengan konteks dari zaman kita pada hari ini. Ya, lihat generasi yang dari dunia sudah ada Citayam Fashion Week. Ya kan? Nah, itu sesuatu yang namanya inovasi. Ya, nggak ada yang menduga kan? Tapi kita percaya, saudara, ya itu cara-cara manusia. Tapi kita mesti berdoa. Bagaimana komunitas sahabat Yesus bisa menjangkau dengan inovasi-inovasi kepada generasi kalian.
Ya, jadi berinovasilah. Memimpin, ya, yang keenam adalah bertumbuhlah. Kepemimpinan harus bertumbuh. Ya, nggak bisa begitu-begitu aja. Ya, ayatnya di mana? 1 Timotius 4 ayat 12 sampai yang ke-16. Ini ayat sering kali sudah kita baca. Yuk kita baca sebagai orang-orang muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Bagus. Tadi doa dari komunitas sahabat Yesus, jaga kekudusan, cinta firman. Maka kita jadi teladan. Seorang pemimpin harus jadi teladan. Bertumbuh dalam keteladanan. Keteladanan dalam apa? Kata-kata. Keteladanan dalam apa? Tindakan. Keteladanan dalam apa? Kasih. Keteladanan dalam apa? Kesetiaannya. Dan keteladanan dalam kesuciannya. Ya, kemudian dikatakan sambil bertekun membaca kitab suci. Bagus ya, tadi kita ada baca firman kan setiap hari. Dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia. Lalu ayat 15, yuk kita baca sama-sama ayat 15. Perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu progres kepada semua orang. Progres, ada progres. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4, 15, 16. Amin. Ya, jadi harus bertumbuh, ada progres sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, berdoalah. Seorang pemimpin tidak akan lebih daripada apa yang dia doakan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri. Karena ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mazmur 127 ayat 2 sebagai ayat terakhir. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti diperoleh dengan susah. Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kata tidur itu maksudnya apa? Lagi berdoa. Ya, tidak lagi dengan kekuatan diri sendiri. Nah, hari ini Kaseno mau berbagi memulai pelayanan sejak Kaseno lahir baru 1984, 38 tahun yang lalu. Dan menyerahkan diri sepenuh waktu tahun 1997, sudah 25 tahun yang lalu. Banyak yang belum lahir pasti. Ya, masih inden di sorga semuanya. Ya, tapi salah satu yang Kaseno mau bagikan, begitu penting memulai, memimpin, salah satunya justru harus dengan berdoa. Ya, Kaseno masih ingat sekali, salah satu yang Kaseno lakukan sepanjang ya beberapa tahun sejak lahir baru tahun 1984 sampai hari ini. Ya, dan tentunya sangat intens dalam 3 tahun pertama. Setiap hari Senin sesudah selesai sekolah, siang hari, ambil waktu hari Senin, berdoa di ruang doa gereja. Setiap Senin, berdoa terus. Minta jiwa-jiwa sama Tuhan. Minta pekerja. Berdoa untuk orang-orang yang mau dijangkau. Ya, dan saudara tahu, ya apa yang kita doakan, seperti kita menabur dengan air mata. Satu hari kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Ya, hari ini Kaseno mau mengatakan, apa yang dialami oleh Kaseno hari ini adalah hasil taburan dari berdoa. Berdoa menghasilkan bunga hasil return yang sangat luar biasa. Karena doa adalah memindahkan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di alam yang nyata. Saudara, anak-anak muda, Kaseno belajar, sia-sia kita pelayanan, lakukan sungguh-sungguh apapun kalau kita nggak jadi pemimpin yang berdoa lebih dahulu. Ya, pada zaman itu Kaseno belajar ke Bandung, ada salah satu pelayanan, mungkin anak-anak muda sekarang sudah nggak tahu, yang melahirkan gereja Kristen Kemah Daud, GKKD. Dulu namanya pelayanan YPIB, Yayasan Pekabaran Injil Bandung. Dimulai dari seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal namanya Ferry Sihombing. Kemudian lahir dari pelayanan ini, ya orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya seperti Bang Rahmat Manulang kalau kita kenal, ya Bang Edward Monijong, ya kemudian mungkin nggak banyak yang kenal, nggak banyak yang tahu. Tapi ini waktu Kaseno ikut di tahun 1980-an, 86, 87, hadir di doa mereka.
Tahu yang doa 1000-an lebih anak-anak muda. Itu mereka berdoa begitu luar biasa. Dan itulah yang membawa Kak Seno melihat kenyataan. Mulai memimpin, nggak akan lebih jauh daripada apa yang engkau doakan. Ya, berdoa begitu penting. Dan sesudah berdoa, Kak Seno mulai lakukan apa? Ya, Kak Seno mulai hidup dipimpin juga, dimuridkan. Ya, dimuridkan. Perlu dimuridkan. Nah, jadi kalau waktu itu Kak Seno dimuridkan oleh beberapa orang, ya sampai hari ini, ya tentunya bentuk pemuridannya sudah beda, ya tapi tetap kita perlu belajar ya, harus ada mentor, harus ada pemurid yang memuridkan kita. Dan sesudah itu Kak Seno belajar apa? Membangun tim kepemimpinan bersama-sama Kak Seno. Ya, mulai bangun dari 3 orang, 5 orang, 12 orang, ya mulai merintis, ya bukan hanya mulai membangun tim, tapi mulai ada arah, memimpin, pergi, masuki, duduki. Waktu itu mulai melayani pelayanan mahasiswa. Dan dari puluhan orang, lahir hampir 1000 mahasiswa pada waktu itu. Dan dari 1000 mahasiswa, kita mulai merintis lagi di Jakarta Barat, masuk ke semua kampus-kampus di Jakarta Barat. Dan kita mulai merintis dari 300 mahasiswa, kita mulai merintis kemudian hampir 10 tahun kemudian menjadi 2000-an lebih. Ya, masuk ke umum, kemudian mulai merintis lagi sampai totalnya 4000 orang. Ya, itu kenapa Saudara? Ya, karena kita rindu supaya sungguh kita mau menjadi pemimpin yang progres, memimpin, membangun tim, memimpin, dan terus bertumbuh di dalam segala sesuatu ya yang Tuhan sudah percayakan. Dan hari ini ya, oke, 5 hal yang terakhir nggak usah. Ya, jadi Kak Seno mau berhenti sampai di sini aja. Jadi hari ini puji Tuhan, semoga nggak kelamaan. Ya, janjinya 30 menit, ternyata ini sudah 40 menit ya. Betul ya, 40 menit tadi menyampaikannya. Oke, silakan. Hari ini Kak Seno kalau sudah membagikan, kalau kalian ingin bertanya atau menanggapi atau memberi respons, silakan ya. Silakan. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya loh ya. Ayo, welcome. Biasanya selesai jam berapa? 9.30 ya? 9.50 kita udah doa tutup sih, Kak. Oh, oke. Ya udah, cukup deh waktunya ya. Puji Tuhan. Kalau ini biasanya yang tanya itu harus dipancing dulu ke aku dulu yang nanya, Kak ya. Harus muncul pertanyaan dulu, biasa baru mereka nanya biasanya. Aku mau nanya dong, Kak. Itu kan tadi ada itu tuh, aku emang kan udah sering dengar ya Kak Seno bilang doa tuh penting, sampai Kak Seno luangin waktu setiap Senin itu pernah saranin juga ke aku. Itu Kak, mungkin nggak Kak? Jadi kan kita ngukur pemimpin yang sukses itu lewat gimana sih Kak? Apa misalnya pemimpin yang mungkin kelihatannya tidak sukses, apakah itu mereka kurang berdoa atau gimana? Iya. Jadi sebenarnya kita seringkali mengukur kesuksesan kan dari seberapa banyak orang yang dipimpin ya. Biasanya kan ukuran kita, wah ini pemimpin hebat. Berapa jemaatnya? Berapa yang ikut dia? Berapa yang hari ini, berapa cabang yang dilayani? Ya, itu tentunya salah satu ukuran. Ya, salah satu ukuran kesuksesan. Tapi sebenarnya, apakah itu hanya satu-satunya ukuran? Sudah pasti kita tahu jawabannya tidak. Ya, ukurannya apa sebenarnya? Ukuran kepemimpinan yang paling utama sebenarnya adalah seberapa banyak orang-orang yang dilahirkan dari yang dia pimpin. Itu sebenarnya ukuran kesuksesan yang paling nyata. Jadi bukan soal berapa banyak orang-orang yang dipimpin, tapi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ke depan. Ya, jadi prinsipnya adalah berapa banyak yang bisa dilahirkan dalam hidupmu. Orang-orang yang bisa memimpin. Yesus, dia menyiapkan berapa orang? Hanya 12 orang. Ya kan? Kesuksesan dari Yesus apa? Dia menyaksikan, dia melakukan apa? 12 orang yang disiapkan. Tapi satu aja kan gagal ya. Malah menjual Yesus, malah bunuh diri. 11 yang lain melarikan diri waktu Yesus disalibkan. Petrus menyangkal, Thomas harus melihat bukti karena pakai logika. Ya kan? Terus apa lagi?
Petrus menyangkal Yesus, ya kan? Kemudian ya tadi Petrus sudah, Thomas sudah, siapa lagi? Ya, ada orang murid-muridnya itu lari semua. Ya, tapi terbukti bahwa Yesus memang sudah menanam investasi yang luar biasa ya kepada 12 orang tersebut. Tapi Alkitab juga mencatat ada 70 murid ya. Ya, 70 murid. Jadi ada dugaan juga Yesus berinteraksi dengan mereka 70 orang. Tapi kemudian ada catatan lagi 120 murid yang berkumpul di loteng Yerusalem. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada berapa orang? 500 orang. Aneh ya, kenapa 500? Kenapa nggak 1000? Kenapa nggak 2000? Nah, makanya ada angka-angka yang cukup menarik. Sebenarnya kalau kita pelajari, yang paling dekat sama Yesus, kalau saudara bilang saudara adalah komunitas sahabat Yesus, siapa murid Yesus yang paling dekat? 3, Petrus, Yakobus, Yohanes. Kita tahu dari mana? Karena di waktu beberapa peristiwa penting, hanya 3 murid ini yang diajak. Salah satu di Taman Getsemani, yang kedua waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, dia membawa 3 murid ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya Kak Seno menyimpulkan, sahabat dalam hidup kita nggak pernah lebih dari 3. Ya, Yesus menceritakan semuanya itu kepada 3 orang ini. Makanya Alkitab bilang, rahasia semua hal, bahkan sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat yang dia kasihi. Ya, jadi Yesus punya sahabat itu 3. Tapi Yesus punya lagi 9 orang tambahan. Kalau mau ditotal ya jadi 12. Orang-orang yang dekat dengan dia. Ya, tapi belum tentu semua jadi sahabat. Ya, maksudnya orang itu apakah siap atau nggak siap itu belum tentu. Ya, tapi Yesus yang penting dia menyiapkan 3 plus 9, jadi 12 orang. Tapi kemudian Yesus juga menyiapkan 70 orang dengan mengutus mereka berdua-berdua. Pergi ke berbagai kota. Lalu ada 120 orang lagi. Jadi kesimpulannya sebenarnya, ya, kepemimpinan yang sukses adalah menyiapkan tim orang-orang yang bukan hanya dipimpin, tapi satu hari bisa memimpin. Dan puji Tuhan, 11 murid Yesus akhirnya dicatat dalam sejarah menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ya, jadi kalau mau ditanya, kesuksesan dari seorang pemimpin adalah dari seberapa banyak yang dia lahirkan untuk bisa jadi pemimpin. Itu satu. Kedua, kesuksesan seorang pemimpin adalah dari keteladanan hidup dia. Setuju? Ya, keteladanan begitu penting. Ya, ada banyak pemimpin yang hebat, tapi kontroversi. Jadi bahan omongan. Hidupnya nggak jadi contoh. Ya, dan berbagai hal, fenomenal, sensasional. Ya kan? Hal-hal yang kadang-kadang kita jadi bingung, ini pendeta apa selebriti ya? Gitu. Ya toh, yang memang nggak salah. Kita juga nggak bisa memberikan penilaian, tapi intinya adalah keteladanan dari sifat-sifat kehidupan dari pemimpin tersebut. Itu kepemimpinan yang sukses. Artinya apa? Dia diikuti, diteladani dari sifat-sifat karakternya yang serupa seperti Kristus. Ya, itu penting sekali. Jadi, yang pertama, dari tim kepemimpinan yang dia bangun. Yang kedua adalah dari sifat-sifat keteladanan yang dia bisa berikan ya kepada orang-orang yang dia pimpin. Ya, karakter Kristus apa ya yang dinyatakan. Jadi 2 hal ini ya menurut Kak Seno adalah keteladanan ya, yang kedua menjadi ukuran kesuksesan. Makanya doa ya membawa jiwa ya menginjil, melakukan hal-hal yang memang yang jadi kehidupan sehari-hari ya itu adalah keteladanan ya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Itu kira-kira jawabannya. Silakan kalau mau ditanggapi juga boleh. Oke, makasih Kak Seno. Yap. Christian, mau tanya Christian? Oke, tapi ini kayaknya di chat belum ada ya. Ya udah, mungkin kalau dari aku, kalau dari gaya kepemimpinan ya, misalnya dalam hal memimpin, itu lebih baik kayak santai dan kayak merangkul orang-orang atau mesti kayak gimana gitu. Soalnya terkadang mau menerapkan buat yang pemimpin yang santai dalam arti itu supaya orang-orang juga nggak kayak tegang
nggak terlalu kayak berasa kayak jauh banget gitu dia sama kita gitu kan. Kadang kan karena pemimpin kadang kayak takutnya berasa kayak jauh banget gitu. Nah itu mau menurunkan gap itu, tapi kan ada resikonya kadang jadi orang itu ngerasa respeknya kayak berkurang gitu bisa aja. Jadi bisa aja kayak anggap eh, jadi kelewatan gitu ya. Jadi kayak statusnya pemimpin, tapi kayak jadinya mau jadi kayak temen, tapi malah jadi kayak kelewatan gitu lah intinya gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh lebih baik tuh kayak gimana maksudnya dari gaya kepemimpinan itu? Lihat Atau aja dari cara Yesus. Ya, thank you Chris. Ini bagus sekali Iya. pertanyaannya. Jadi sebenarnya paling mudah melihat gimana sih Yesus memimpin. Gaya kepemimpinan apa sih yang Yesus lakukan? Yesus justru sangat transparan ya sama 12 muridnya, benar nggak? Hidupnya tiap hari loh. Makanya seringkali orang menciptakan persepsi kepemimpinan itu jauh. Supaya nggak kelihatan jelek-jeleknya. Supaya tetap direspek. Supaya kelihatannya nggak ada cacatnya. Maaf ya, itu pemimpin hanya di panggung. Itu bukan pemimpin yang real dalam hidupmu. Pemimpin yang real dalam hidupmu harus seperti Yesus. Yesus hidup dengan siapa? 12 muridnya loh. Tiap hari loh. Ya ini pas 12-nya juga nggak ada yang menikah kali ya. Tapi abis itu Petrus menikah sih. Makanya kan dibilang kan ada mertuanya Petrus ya. ya, ya waktu Yesus melakukan mujizat kan bahkan pernah mampir juga ke rumahnya Petrus ya mertuanya kan. Berarti Petrus merit ya. Jadi kalau kita lihat ya Yesus hidup terus ya sama murid-muridnya. Artinya nggak ada batas, nggak ada jarak. Sebenarnya kepemimpinan yang sejati ya kita harus meniru Yesus. Makanya kita mau bangun kepemimpinan gaya apa? Jadi pertama dulu ya kita mesti dekat, kita mesti transparan, kita mesti terbuka. Mungkin bisa nggak direspek. Mungkin makanya murid-muridnya kan berani-berani ya sama Yesus ya. Ya kan contohnya Petrus apa? Yesus kamu ini gimana sih? Masa kamu mau disalibkan? Sini saya yang tebas telinga perwira yang mau nangkep kamu. Ya kan? Wah kurang ajar tuh Petrus. Ya kan? Yesus bilang, ya kan kamu ini nggak ngerti apa yang kamu ngomong. Terus di dalam waktu perjamuan, nyala iblis. Ya kan? Ya karena yang di pikiranmu kan, dia kan mau menyelamatkan Yesus ya. Ya kan? Tapi Yesus tahu itu nggak benar. Gitu loh. Karena itu kan artinya mau menghalangi Yesus disalibkan kan. Kalau Yesus nggak disalibkan kan manusia nggak akan ditebus dosanya. Benar nggak, Chris? Jadi kelihatannya ada usulan-usulan yang bagus dari Petrus, tapi itu usulan iblis tuh. Ya, makanya hati-hati tuh dalam kepemimpinan kadang-kadang ada usulan kelihatannya make sense sekali, tapi bukan dari Tuhan. Ya, jadi Yesus tidak pernah jauh sama orang yang mengikut dia. Jadi kalau pemimpin gereja, pemimpin pelayanan yang menciptakan persepsi jauh supaya kelihatan lebih cool, lebih keren, ya dihormati, direspeki, maaf, itu agak ya disebutnya pemimpin panggung lah lebih tepatnya. Benar nggak? Saudara kalau lihat di film, aktor-aktor semua, wah tampilannya keren kan? Pas realita, pas lihat keluarganya, lihat kehidupan sehari-harinya, amburadul. Ya kan? Makanya kepemimpinan sejati harus dilihat dari kehidupannya. Dan kita harus dekat dengan dia. Dan pemimpin nggak boleh takut orang dekat dengan dia. Nggak boleh takut. Nah, tapi kepemimpinan mau diciptakannya apa? Tegang, santai, atau apa? Nah, kalau bicara tegang, santai itu kan tipe ya. Style ya, gaya-gaya orang. Beda-beda. Saudara merasakan kalau dengan pemimpin tertentu kayaknya, wah tegang banget. Kayaknya serem, menakutkan. Wah, yang ketawa ada pengalaman. Yang diam sudah mungkin kena banyak hajaran-hajaran ya saudara. Ada luka dalam nih, jangan-jangan. Ya, ya kan? Jadi kita melihat ada pemimpin yang tegang kan di bawah dia kita tuh kayaknya under pressure terus. Tapi ada pemimpin yang kita santai sama dia kayaknya temenan gitu. Nah, itu ada plus minus tuh. Biasanya yang temenan-temenan ya kan? Ya ada kecenderungan ya ngeflow jadinya. Nggak tahu mau kemana gitu. Tapi ada yang tegang, ya dia mungkin ngelit tapi hubungannya jadi agak menakutkan. Nah, sebenarnya harusnya seimbang ya. Juga jadi temen tapi juga bisa ngelit. Nah, tapi satu pernyataan yang Kak Seno mau berikan begini. Jadilah pemimpin yang orisinil, karena yang orisinil pasti mahal. Jangan jadi pemimpin jiplakan, kopi-kopi kepemimpinan orang lain. Karena yang jiplakan pasti murahan. Plagiat itu.
Ya, jadi nggak usah copy-copy gaya orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Ya, memang kalau gaya tegang ya udah tegang-tegang aja nggak apa-apa. Ya kan, kalau memang gayanya santai ya puji Tuhan. Ya kan, nggak usah yang santai terus mau jadi tegang, tegang mau jadi santai kan jadi aneh ya. Ya kan, kamu nggak jadi diri kamu gitu. Jadilah diri kamu ya apa adanya. Tapi yang paling penting prinsip-prinsip kepemimpinan hidupnya harus terbuka, harus dekat, bisa dinilai, bisa diketahui. Ya, saya setiap kali kalau pelayanan ya saya juga bawa ya orang-orang satu kamar tidur kan, satu kamar gitu ya. Jadi kita ngobrol gitu. Ya kan dia juga bisa lihat saya. Ya kalau pemimpin yang jaim maunya apa? Kamarnya mau sendiri ya. Wah, kayaknya kudus banget kan, nggak boleh ketahuan ya di kamarnya ngapain. Jangannya di kamarnya juga nggak ngapain ya, kan gitu. Justru kan kita bisa bersama-sama luar biasa ya. Yesus nggak pernah kan minta kamar sendiri ya. Kalau pelayanan kan lagi KKR gitu, minta ruang VIP untuk diri sendiri, nggak ada. Ya dia kan bawa timnya, ya. Makanya kalau Kak Seno hari ini ya kemanapun selalu nggak pernah sendiri. Ya tidak baik ya pelayanan seorang diri, berbahaya itu. Jadi itu Chris, jadi pemimpin mau tegang mau itu jadilah dirimu apa adanya, jadi apa orisinil aja, ya. Tapi kalau bicara kepemimpinan yang benar, ya harusnya kepemimpinan yang terbuka, bukan ada jarak ya. Gitu. Ya, tapi tentunya dekat kan nggak bisa dengan semua orang ya. Maka Yesus kan dekatnya cuma bisa dengan 12. Dari 12 yang dia bisa curhat mungkin cuma 3 orang. Gitu. Itu kira-kira. Ayo, silakan. Siapa lagi? Megawati. Mumpung wajahnya muncul tuh. Siska siapa itu? Boleh tanya Kak? Boleh Ini lebih ke kan kata Kak Seno tadi kayak Tuhan Yesus itu dekat sama yang 3 itu yang Kak. Jadi berawal dari kedekatan terhadap 3 orang ini ya, murid-murid Yesus. Nah, dari pengalaman kan berhubung juga latar belakang aku ini Kak pernah tinggal di asrama, terus ada teman aku Kak dipercayakan sama pimpinan jadi ketua asrama. Nah, teman aku ini udah deket banget sama sesama anak-anak asrama gitu Kak. Tapi ketika dia jadi ketua asrama, malah yang deket-deket sama dia yang kayak nggak denger-dengeran gitu. Menurut Kak itu gimana ya Kak? Itu aja sih Kak. Maksudnya temennya itu jadi pemimpin di asramanya jadinya. Iya. Terus akhirnya jadi apa temennya? Kayak gimana yang misalnya disuruh disuruh buat ini nggak patuh gitu, jadi nggak patuh, malahan yang dekat sama yang jadi ketua asrama ini ya Kak nggak patuh karena mikirnya udah deket jadi seenaknya gitu Kak. Iya. Jadi menurut saya itu gimana ya Kak? Betul, itu sebuah konsekuensi. Makanya kalau kita makin dekat dengan seseorang, makin kita bisa berkurang respeknya sama dia. Makanya ini ujian motivasi. Pertanyaannya begini, kalau kamu lihat pemimpinmu punya kekurangan, kamu makin respect sama dia atau tidak? Ya kan? Secara wajar pasti kita kurang respect. Dia mah ngomong doang ini itu. Ya, tapi paling tidak di sanalah kamu belajar. Yang dinamakan Paulus bilang, ikutlah aku seperti aku mengikuti Yesus. Ya kan? Jadi artinya apa? Ya kita harus belajar respect. Kita harus belajar taat, kita belajar hormat. Tapi gimana kalau realitanya orang itu karena sudah dekat, jadi orang itu nggak respect? Ya, itu tantangan memang. Ya, tantangan bagaimana orang yang memimpin, ya dia mesti memang mengambil satu keputusan untuk dia berani juga tegas. Jadi kalau dekat itu cenderungnya apa? Kompromi. Ya kan, dekat itu cenderungnya dia nggak enak gitu. Nanti kalau ini gimana? Nah, makanya seringkali yang muncul kalimat gini, lu beda banget ya sekarang ya. Dulu lu belum mimpin lu nggak kayak gini, lu kayaknya sok banget lu sekarang gitu. Ya tapi itu realita. Satu orang kalau udah dikasih posisi jabatan, udah pasti berubah. Nah, tapi memang harus berubah dong. Kalau mentalnya nggak berubah ya susah. Tapi kan berubah bukan jadi sok ya.
bukan jadi kayak belagu, bukan jadi kayak paling pinter, tapi ya dia mesti ngomong, aku dipercayakan loh untuk hal ini, ya aku mau. Ya kamu juga perlu belajar dong di dalamnya. Nah ini Kak Seno kasih contoh ya. Di waktu Kak Seno memimpin pelayanan mahasiswa dan juga merintis pelayanan keluarga, aduh, rata-rata usia yang ada, ya itu usianya itu beberapa yang senior-senior di atas Kak Seno. Ya, tapi memang ya di sana Kak Seno belajar bahwa kita boleh dekat, tapi secara kepemimpinan harus jelas, saya adalah yang memimpin mereka. Itu. Ya, nah ini bicara apa? Bicara ya harus tegas, harus berani, harus apa adanya. Ya dong. Ya, ada yang nggak suka, wajar, nggak apa-apa. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ini untung ingat. Roma 12. Barang siapa yang punya karunia memimpin, hendaklah dia memimpin dengan rajin. Mimpin aja ya, bisa nggak rajin loh. Jadi males. Kenapa? Habis yang dipimpin susah diatur. Yang dipimpin nggak mau nurut. Yang dipimpin begini. Kita sendiri frustasi sama diri kita. Makanya Tuhan bilang, tantangan buat orang mimpin adalah dia bisa nggak rajin dalam memimpin. Makanya setiap kali Kak Seno udah mulai putus asa, mulai kecewa, mulai merasa berat dengan orang yang dipimpin, Kak Seno ingat lagi ayat ini. Hendaklah kita memimpin dengan rajin. Banyak pemimpin punya karunia, tapi nggak rajin. Makanya nggak bisa jadi. Harus rajin. Ya, lihat kita punya bapak bangsa. Mau di ngomongin gitu kan ya, tokoh presiden kita kan. Mau di ngomongin ya rajin aja, udah rajin aja udah. Ya, kalau rajin ya udah pasti ya Tuhan yang membela. Kira-kira itu sih. Jadi Mega wajar sih kalau kurang direspek, itu sesuatu yang nyata tapi harus tegas ya. Harus berani sih. Ya Kak, makasih. Oke, terus ada beberapa pertanyaan ya di sini. Ketika kita sepenuh hati percaya sama Tuhan, apa Tuhan bisa mengakhiri apa yang kita alami, Kak Seno? Apa ya maksudnya? Saya nggak gitu ngerti nih, pertanyaan ini. Ada yang bisa membantu ketika kita... Ya, mungkin Novia boleh diperjelas sama ini ya, kalau bisa. Kalau bisa yang masih sesuai dengan tema ya, jadi kita nggak kemana-mana pertanyaannya. Iya. Ini Amelia deh. Ini apa peran utama seorang pemimpin? Iya. Tadi Kak Seno sudah sampaikan peran utama seorang pemimpin adalah dia harus menyiapkan orang yang dia pimpin menjadi pemimpin. Kedua, dia harus menjadi teladan. Ya, udah itu aja. Nah, tapi bagian yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin apa tambahannya? 7 hal tadi ya. Ya bukan 7 lah, sebenarnya itu sudah ada utamanya, tapi ada tambahan lagi kan. Ya harus jadi pemimpin yang berdoa untuk orang yang dipimpin. Maka Yesus kan dia berdoa ya. Maka kalau kita perhatikan waktu Yesus sebelum dia memilih 12 muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Jadi dia bukan sembarangan tuh milih-milih orang yang dia pimpin. Dia berdoa, baca tuh ayatnya. Dia berdoa semalam-malaman. Gitu untuk murid-muridnya. Ya, jadi tugas utamanya itu 2 hal tadi, plus tambah lagi 5 yang tadi Kak Seno sudah bagikan. Apalagi? Ini pertanyaan terakhir deh Kak ya. Ini mungkin tadi belum dibahas nih Kak. Ini kan masih banyak anak muda di generasi aku ke bawah mungkin, atau mungkin ke atas juga mungkin masih ada, yang merasa mungkin belum pernah mimpin tuh Kak. Belum pernah mimpin, terus juga mungkin merasa, aduh kayaknya aku lihat pemimpin aku tuh, wah orangnya hidupnya udah kudus, aku tuh masih gimana banget, aku kayak nggak layak buat mimpin, dan aku juga kalaupun mau mimpin, mungkin merasa bukan tugas aku, atau mungkin aku juga kayak nggak layak, nggak cocok. Nah itu saran dari Kak Seno buat yang masih belum, bahkan mungkin kan masih ada nih Kak di sini yang setelah dengar apa yang Kak Seno sampaikan mungkin masih belum merasa kayak aku harus mimpin nih. Nah itu kalau ada yang belum kayak gitu juga, menurut Kak Seno kita mulainya gimana? Sebenarnya tadi yang Kak Seno sudah bagikan, paling tidak kan kita mimpin diri sendiri ya. Ya nggak? Di dalam hidup ini nggak ada seorang pun yang nggak mimpin. Sebenarnya kita tuh mimpin. Pertama mimpin diri sendiri. Itu paling susah loh, mimpin diri sendiri.
Kemudian kita mimpin siapa? Sekelompok kecil orang di sekitar kita. Kalau kakak, dia mimpin adik kita. Adiknya, ya kan? Kalau adiknya, dia paling nggak, dia harus memimpin apa? Teman-teman dia di sekolah, kalau memang ada. Tapi kalau mungkin ada yang bilang lagi, aduh saya kan dipimpin terus. Tapi percaya deh, dalam hidup ini pasti ada 1-2 orang yang kita pimpin. Yang kita arahkan dalam hidup kita. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun bukan pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Tapi skala berapa banyaknya, nah seberapa besar range-nya itu berbeda-beda. Ya, jadi hari ini Kak Seno mau menguatkan kepada kita semua, ya semua kita contohnya ya, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Kak Seno mau nanya, itu buat pemimpin doang atau untuk semua kita? Untuk semua kita kan? Nah, berarti kesimpulannya apa? Kita bisa mimpin orang nggak? Bisa. Disuruh pergi, jadikan semua bangsa muridku. Berarti apa? Harus mimpin mereka kan? Terus baptis lagi. Nah, makanya tugas membaptis itu bukan hanya tugas pendeta. Ya, di Abalev, tempat Kak Seno, kita percaya, misalnya saudara memenangkan jiwa sebagai pembina ya, yang memuridkan dia, saudara berhak membaptis dia didampingi oleh kami. Kenapa? Karena kalian yang memenangkan jiwa itu. Kalian yang bertanggung jawab membaptis dia. Dan kalian juga yang bertanggung jawab apa? Mengajar dia. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana ya. Dari Matius 28, 19, 20 aja, kita sudah diajarkan apa? Ada kepemimpinan tuh di dalamnya. Ada perginya, ada unsur apa? Jadikan semua bangsa murid. Jadikan itu kan harus ada sesuatu yang dilakukan. Kemudian harus apa lagi? Baptis mereka, ajar mereka. Itu bagian kepemimpinan. Itu kan tanggung jawab buat semua orang percaya ya. Bukan tanggung jawab hanya pendeta kan, bukan tanggung jawab pemimpin tertentu yang hebat-hebat gitu. Ya jadi dari Matius 28, 19, 20 itu saya mau tanya. Jadi tanggung jawab kita semua enggak? Setuju ya? Berarti saudara harus memimpin untuk hal itu. Paling tidak memimpin apa? Jiwa baru. Kayaknya tuh, jiwa baru tuh salah satu tuh tanda bahwa saudara seorang pemimpin, memimpin jiwa baru. Orang baru yang belum kenal Yesus dilayani, saudara sudah memimpin dia untuk menerima Yesus. Jadi mulailah memimpin, karena semua saudara adalah pemimpin. Praktek Matius 28, 19, 20. Saudara akan dipercayakan Tuhan lebih besar. Amin.